Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu tentang struktur pasar modal Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh Bapepam sebagai salah satu unit di lingkungan Departemen Keuangan. Nah, ini merupakan tampilan struktur pasar modal Indonesia yang lama. Yang pertama, Menteri Keuangan Republik Indonesia membawahi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Lalu, Bapepam LK membawahi Bursa Efek Indonesia atau BEI, Lembaga Clearing dan Penjamin yang biasa disebut Clearing Penjamin Efek Indonesia KPEI, lalu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI. Lalu membawahi lagi Perusahaan Efek. Perusahaan efek membawahi penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Lalu lembaga penunjang membawahi Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Profesi penunjang membawahi akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Sedangkan pemodal membawahi domestik dan asing. Nah, ini merupakan struktur pasar modal Indonesia yang baru. Masih sama semua, kecuali pada bagian atas ya. Yang lama tadi kan Menteri Keuangan Republik Indonesia membawahi Bapepam LK. Nah, yang baru semua komponen-komponen tersebut ada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Ini keterangannya. Menteri Keuangan pasti semuanya sudah tahu ya. Lalu Bapepam LK bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Lalu Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.
Lalu lembaga clearing dan penjaminan bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Lalu, lembaga penyimpanan dan penyelesaian bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Selanjutnya adalah lembaga penunjang pasar modal terdiri dari Biro Administrasi Efek atau BAE. Biro Administrasi Efek atau BAE merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Lalu bank kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Lalu, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Tugasnya antara lain menghadiri rapat umum pemegang obligasi atau yang disingkat RUPO dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari yang pertama, akuntan. Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik jika diperlukan. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit, memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan. Yang ketiga, penilai. Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan, kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilai. Yang keempat, notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjual, menyiapkan kontrak investasi kolektif atau KIK, reksadana serta perubahannya, serta membuat berita acara RUPS. Selanjutnya, pemodal.
Pemodal atau investor adalah orang perorangan atau lembaga, baik domestik ataupun non-domestik, yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Untuk struktur yang baru, peran Bapepam digantikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pada prinsipnya, pengawas pasar modal berperan yang pertama, mengawasi kegiatan perdagangan efek agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyandang profesi tertentu di pasar modal, seperti pialang, manajer investasi, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan izin pada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal. Dengan adanya pengawasan seperti ini, maka tidaklah mudah bagi sembarang perusahaan untuk masuk ke dalam pasar modal. Sehingga perusahaan harus meyakinkan bahwa saham, surat hutang, atau layanan sekuritas yang akan dijual ke masyarakat adalah perusahaan yang sehat dan bisa memberikan keuntungan bagi investor. Badan Pengawas Pasar Modal LK, Bapepam LK. Bapepam memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Bapepam berada di bawah dan bertanggung kepada Menteri Keuangan. Yang pertama, tugas. Tugas Bapepam LK adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan Bapepam LK, yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Arti dari teratur, yaitu menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten. Yang kedua, wajar, yaitu seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis, serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Yang ketiga, efisien, yaitu kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah. Fungsi Bapepam LK. Yang pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal. Yang kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam, dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Yang keempat, menetapkan prinsip keterbukaan. Yang kelima, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP. Yang keenam, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang ketujuh, pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam
sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan. Wewenang Bapepam. Yang pertama, memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Yang kedua, memberi izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Yang ketiga, memberi persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, akuntan, dan wali amanat. Yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Yang keenam, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah Self-Regulatory Organization atau SRO. Self-Regulatory Organization adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. SRO sendiri terdiri dari 1. Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang ketiga, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah pihak penyedia berbagai infrastruktur pasar modal, mulai dari sistem pencatatan, sistem dan aturan perdagangan, dan memiliki kewenangan dalam pengawasannya. Pencatatan dan perdagangan dimaksud adalah semua efek di pasar modal, mulai dari saham, obligasi korporasi, obligasi negara, kontrak investasi kolektif atau KIK, efek beragun aset atau EBA, dan lainnya. Pemegang saham BEI adalah perusahaan sekuritas yang termasuk sebagai anggota Bursa AB. Yang kedua, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah lembaga penyelesaian dan penyimpanan atau LPP di pasar modal Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997. Dalam menjalankan fungsi LLPPT, KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian efek seperti yang pertama, penyimpanan efek dalam bentuk elektronik. Yang kedua, distribusi hasil corporate action. Yang ketiga, administrasi rekening efek. Yang keempat, penyelesaian transaksi efek. Dan yang kelima, jasa terkait lainnya. Pengguna jasa PT KSEI terdiri dari perusahaan efek dan bank kustodian. KSEI sendiri memiliki tugas untuk membantu
dan mendukung BEI menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, terutama dari sisi transaksi. 3. Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Tugas Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang pertama, melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Nah, Clearing Penjaminan Efek Indonesia didirikan oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada 24 September 1996. Perusahaan ini memiliki fungsi utama sebagai penjamin bahwa transaksi di bursa efek tidak akan gagal bayar maupun gagal serah. Proses clearing yang dilakukan oleh PT KPEI bertujuan untuk memastikan hak dan kewajiban dari anggota clearing sebagai akibat dari transaksi bursa. Selain itu, PT KPEI juga memberikan jasa pinjam-meminjam efek dan dapat menawarkan jasa lain di lingkungan pasar modal. Nah, proses clearing yang dilakukan KPEI sendiri bertujuan untuk menentukan bahwa setiap anggota clearing mengetahui hak dan kewajiban yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Sedangkan fungsi penjaminan dalam penyelesaian transaksi bursa adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. Materi selanjutnya adalah perusahaan efek. Dalam Undang-Undang Pasar Modal, perusahaan efek dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek sendiri wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Perusahaan efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai 1. Perantara pedagang efek atau PPE, atau yang sering disebut sebagai broker-dealer. Yang kedua, penjamin emisi efek atau PEE, atau yang sering disebut sebagai underwriter. Yang ketiga, manajer investasi atau MI, atau yang sering disebut sebagai fund manager atau investment company. Nah, suatu perusahaan efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha dari ketiga kegiatan di atas. Namun, dapat juga melakukan beberapa atau bahkan ketiganya sekaligus. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumber dayanya. Sekarang kita pahami masing-masing ya pengertiannya. Yang pertama, perantara pedagang efek atau broker-dealer. Perantara pedagang efek atau broker-dealer adalah kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, seperti investor, reksadana, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem
atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Kewajiban perantara pedagang efek atau broker-dealer adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib, memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Yang keempat, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang kelima, menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Yang keenam, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Yang ketujuh, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Yang kedelapan, memberikan saran kepada para pemodal. Yang kedua, penjamin emisi efek atau underwriter. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perusahaan efek yang berlaku sebagai penjamin emisi efek melakukan kontrak dengan calon emiten dalam melaksanakan penawaran umum saham dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Istilah penawaran umum saham biasanya dikenal oleh masyarakat dengan nama go public atau emiten. Yang ketiga, manajer investasi atau fund manager investment company, yaitu perusahaan efek yang berlaku sebagai manajer investasi, melakukan kegiatan usaha, mengelola portofolio efek untuk para nasabah, atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah atau kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya. Tugas manajer investasi sendiri yaitu yang pertama, mengadakan riset, yang kedua, menganalisis kelayakan investasi, yang ketiga, mengelola dana portofolio. Lalu penasehat investasi. Penasehat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembeli efek dengan memperoleh imbalan jasa. Tugas penasehat investasi sendiri yang pertama, memberi nasihat kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan riset. Yang ketiga, membuat rekomendasi. Yang keempat, memberikan analisis di bidang efek dengan memperoleh imbalan tertentu. Dan yang kelima, wajib memelihara segala catatan yang berhubungan dengan nasihat yang diberikan. Lembaga penunjang dalam pasar modal. Yang pertama, Biro Administrasi Efek atau BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Fungsi dan tujuan Biro Administrasi Efek adalah untuk menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten
baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Selanjutnya, bank kustodian. Bank kustodian adalah bank umum yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Selanjutnya, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang memiliki kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Tugas wali amanat antara lain, yang pertama, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan. Yang ketiga, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya. Kelima, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran. Selanjutnya adalah pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan. Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Selanjutnya, konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Selanjutnya, penilai atau appraiser. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Notaris sendiri bertugas untuk membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Selanjutnya, pemodal atau investor. Pemodal atau investor adalah pihak yang melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa efek. Selanjutnya, emiten. Emiten adalah perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mencari modal di Bursa Efek Indonesia dengan cara menerbitkan efek, bisa saham, obligasi, right issue, warrant, atau jenis efek lainnya. Nah, dari sinilah awal mulanya muncul surat berharga
yang kemudian diperdagangkan di pasar modal. Karena keterbatasan waktu, saya rasa materinya cukup sampai di sini. Bila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar atau langsung saja hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.